Nama saya Israel Masmaranda dengan NIM 3220167 dari program studi Sistem Informasi Universitas Ngajum. Sekarang saya akan menerangkan kakak flowchart saya yang prosedur overload. Untuk langkah pertama dari flowchart saya yaitu kita menggunakan satu kelas yang berisi prosedur yang akan di overload. Jika kita masih belum punya kelas, kita bisa membuat kelas tersebut sendiri. Lalu kita akan menentukan prosedur yang akan di overload. Kita akan menentukan apakah prosedur tersebut sudah ada. Jika belum, maka kita akan buat satu prosedur yang nantinya akan di overload. Lalu kita buat prosedur yang akan di overload tersebut dengan nama yang sama, namun parameter yang berbeda. Contohnya, prosedur tersebut adalah prosedur yang bernama harga pokok apartemen, yang mana nantinya prosedur tersebut akan menampilkan harga pokok suatu apartemen dengan kondisi tertentu. Lalu kita buat prosedur yang sama dan bisa dengan kondisi yang berbeda, namun untuk overloadnya kita harus menambahkan parameter yang berbeda untuk setiap prosedur yang kita buat dengan nama yang sama dan tipe data yang berbeda. Contoh parameternya adalah misalnya parameter kamar VIP, kamar meter spa, atau parameter yang lain yang bisa kita namakan sendiri. Lalu modifikasi tiap prosedur yang ada sesuai dengan keinginan. Contohnya untuk parameter yang pertama, kita set untuk kondisinya di mana penghasilan customer di lebih dari 90.000. Untuk yang kedua kita set untuk customer yang berpenghasilan kurang dari 500.000, dan untuk parameter yang ketiga kita set untuk customer yang berpenghasilan di antara 500.000 dan 900.000, atau bisa dengan modifikasi yang lain untuk setiap prosedur yang overload. Lalu kita deklarasikan kelas ke dalam variabel saat akan dipakai. Seperti contohnya kita deklarasikan kelas ke dalam satu form, kita jadikan variabel agar kelas tersebut bisa digunakan di dalam form tersebut, sehingga kita bisa menggunakannya ke dalam seperti text box atau mungkin message box atau fitur-fitur yang lain. Itu pseudocode-nya. Yang pertama kita gunakan dari flowchart ini, kita gunakan satu kelas, bisa kelas lain atau tidak, gunakan satu kelas saja. Lalu yang kedua, buat satu kelas yang akan diisi prosedur. Lalu tentukan prosedur yang akan di overload. Jika belum, kita akan buat satu prosedur yang akan di overload. Lalu kita buat beberapa prosedur dengan nama yang sama, namun lalu kita set parameter tiap prosedur sehingga tiap prosedur kita set parameter dan tipe data memiliki parameter dan tipe yang sama, memiliki parameter dan tipe data yang berbeda. Lalu kita modifikasi tiap prosedur
sesuai dengan keinginan kita. Lalu untuk langkah terakhir, deklarasikan kelas ke dalam variabel saat akan dipakai. Itu saja untuk pseudocode-nya. Di pseudocode-nya ada 7 langkah yang sangat ringkas. Sekian dari saya untuk KB penjelasan prosedur overload flowchart-nya. Sekian dari saya, terima kasih.